Coba ingat lagi, kapan terakhir kali kamu merasa bahwa dirimu hari ini lebih baik dari dirimu yang kemarin? Pernah nggak merasa semakin hari kita bukannya tambah baik malah jadi tambah buruk? Pernah nggak terpikir kalau orang-orang di sekitar kita terus berjalan semakin jauh ke depan dalam hidup, dan kita hanya diam, menatap kepergian teman-teman kita, menjalani hidup mereka yang semakin hari semakin baik? Pernah nggak terpikir kenapa kita hanya duduk diam dan gak bisa bergerak maju seperti teman-teman kita, seperti orang-orang itu? Pernah gak terpikir kenapa kita sangat tertinggal dalam hidup, dalam karir? Kenapa kita gak bisa berprogres? Apa yang salah dalam diri kita? Apa kita memang sudah terlahir seperti ini? Apa ini sudah menjadi takdir hidup kita untuk hidup dengan diam dan melihat orang-orang maju ke depan? Kalau benar seperti itu, dunia ini tidak adil, bukan? Dalam 10 minggu ke depan, kami sudah membuat video pembahasan lebih lanjut mengenai topik ini, yaitu pengembangan diri. Kita bersama-sama akan mencari tahu apa sebenarnya yang membuat beberapa orang bisa bertahan, bahkan bisa melawan, sedangkan beberapa orang cuma bisa duduk diam menerima apa saja yang diberikan hidup kepada kita. Dengan self-improvement, kita akan belajar cara mengembangkan diri kita, cara mendapat kesempatan-kesempatan baru, meningkatkan kepercayaan diri, menjadi pribadi yang lebih baik, dan semoga saja nanti bisa lebih menghargai diri dari sebelumnya. Pertama, kita akan bahas tentang fondasi, akar dasar asal dari semua itu berasal. Mindset. Mindset, pikiran, otak dapat mempunyai kekuatan yang masih kurang bisa kita cerna. Kenapa bisa? Demokrasi tercipta di Yunani kuno sekitar 2500 tahun yang lalu. Lukisan Mona Lisa dilukis Da Vinci sekitar 500 tahun yang lalu. Manusia terbang seperti burung dibuat nyata oleh Wright bersaudara sekitar 100 tahun yang lalu. Manusia mendarat di bulan sekitar 50 tahun yang lalu. Kita bahkan punya asisten pribadi di tangan kita sekarang. Sangat gila kalau kita melihat pencapaian yang diciptakan oleh organ kita yang satu ini. Tapi seberapa kuat sebenarnya pikiran itu? Seberapa besar hal yang bisa kita capai cukup dengan percaya, dengan mempunyai mindset bahwa kita percaya kita bisa mencapainya. Ada satu penelitian yang dilakukan pada tahun 1990-an. Dalam penelitian ini, beberapa anak kecil disuruh untuk menyelesaikan tugas sederhana. Ketika tugas itu selesai, satu grup diberi pujian bahwa mereka pintar bisa mengerjakannya dengan skor yang cukup tinggi. Dan grup yang satunya lagi diberi pujian bahwa mereka pasti berusaha keras karena bisa menyelesaikan tugas itu. Kemudian kedua grup itu pun ditanya apa mereka mau mengerjakan tugas yang mudah atau yang sulit. Mayoritas yang memilih soal mudah adalah mereka yang tadi dipuji karena pintar, bukan mereka yang dipuji karena usahanya. Dan setelah itu, peneliti kemudian memberi tugas yang lebih sulit. Dan yang mendapat skor tertinggi mayoritas rata-rata adalah yang dipuji karena usahanya. Dan terakhir, ketika anak-anak itu ditanya berapa skor yang mereka dapatkan, grup yang dipuji karena pintar berbohong 3 kali lebih banyak dari grup yang dipuji karena usahanya. Anak-anak yang dipuji karena kepintarannya tidak tahu cara menghadapi kegagalannya. Satu kalimat bisa mengubah pemikiran seseorang, kepercayaannya, tindakannya, proses pengambilan keputusannya, dan caranya menghadapi kegagalan. Pernah gak waktu di sekolah kamu dapat nilai yang buruk di beberapa pelajaran, biasanya matematika sih, terus gurumu bilang kamu gak bisa matematika, atau mungkin kamu yang sadar sendiri gak bisa matematika dan kamu percaya itu, dan kamu tahulah akhir ceritanya kayak mana. Kamu gak akan pernah berusaha untuk mencoba mengerti tentang subjek itu. Tahun-tahun selanjutnya nilai-nilaimu akan semakin buruk dan kamu mungkin gak akan memilih jurusan yang banyak hitungannya, atau bahkan sampai memilih pekerjaan yang sedikit hitungannya. Kalau dipikir-pikir, sangat gila bagaimana mindset, kepercayaan yang kita pegang dapat dengan drastis mengubah hidup kita. Pernah gak berpikir, andai saja kamu gak percaya kamu gak bisa matematika waktu itu, apa menurutmu yang akan terjadi? Ya,
mungkin pengambilan keputusanmu jadi lebih baik, tindakanmu berubah, jurusanmu mungkin berubah, dan pekerjaanmu juga. Bisa dibilang seluruh hidupmu akan berubah. Jadi, apa itu mindset? Mindset atau pola pikir adalah seperangkat asumsi, metode, atau gagasan yang dipegang oleh seseorang. Kalau kita lihat dari riset pertama tadi, pola pikir bisa memengaruhi keputusan kita, karena jelas bisa memengaruhi cara kita menghadapi tantangan dan kegagalan. The power of yet. Perkenalkan, Carol Dweck, seorang peneliti sekaligus profesor psikologi di Stanford University. Dalam salah satu penelitiannya, dia mengumpulkan beberapa murid dan memberikan beberapa tugas yang sama. Pertama, dia memberikan soal yang mudah kepada murid-murid itu, dan banyak yang mendapat nilai bagus. Kemudian, dia memberikan beberapa soal yang sulit, yang sebenarnya mungkin tidak bisa mereka jawab karena memang soal itu masih jauh di atas kemampuan mereka. Di sini, kita bisa melihat murid-murid itu mulai terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama merasa gelisah dengan adanya soal yang tidak bisa mereka kerjakan, dan sebagian besar bahkan sudah tidak peduli dengan soalnya. Dan kelompok kedua, mereka merasa tidak ada masalah dengan soal-soal itu. Bahkan ada beberapa murid yang menyukainya. Some of them reacted in a shockingly positive way. They said things like, "I love a challenge." Pada hasil tes, kelompok pertama yang sulit menerima tantangan tadi mendapat nilai yang jauh lebih rendah dari kelompok kedua. Ini sebenarnya agak mengejutkan karena kalau dilihat dari tes pertama tadi, mereka relatif punya nilai yang lebih tinggi dari kelompok kedua. Dengan menambah variabel kesulitan di soalnya, skor mereka jatuh dengan drastis. Carol Dweck membagi mindset menjadi dua bagian, growth mindset dan fixed mindset. Growth mindset adalah pemikiran atau kepercayaan bahwa kepintaran, bakat, atau kemampuan itu didapat dengan usaha. Sedangkan fixed mindset percaya bahwa itu semua dibawa dari lahir. Dalam penelitian yang tadi, kelompok pertama adalah mereka yang memiliki fixed mindset, dan kelompok kedua yang menyukai tantangan adalah yang memiliki growth mindset. Dalam studi lain, kelompok yang dipercaya memiliki fixed mindset itu ditanya apa yang akan mereka lakukan untuk tes berikutnya. Dan kebanyakan dari mereka menjawab untuk mungkin. Mereka akan menyontek, akan main curang dalam tes. Dalam studi yang lain, mereka mengatakan mau mencari orang yang lebih buruk dari mereka agar mereka bisa merasa diri mereka sedikit lebih baik. Penelitian demi penelitian dilakukan dan itu terus menunjukkan bahwa mereka yang percaya kemampuan adalah sesuatu yang tidak bisa diubah, sesuatu yang dibawa dari lahir, menunjukkan bahwa mereka selalu mencoba untuk lari dari kesulitan. Tapi, murid dengan growth mindset tetap mencoba untuk terus menyelesaikan masalah itu. Mereka memang sering gagal mengerjakannya, tapi mereka belajar dari kegagalan itu. Para saintis mengukur aktivitas listrik di otak murid saat mereka dihadapkan dengan kesulitan. Murid dengan fixed mindset hampir tidak memiliki aktivitas apapun yang terjadi di otak mereka ketika dihadapkan dengan kesulitan. Ini terlihat bahwa mereka seperti menyerah dengan soal. Dan berbeda dengan growth mindset, mereka memiliki aktivitas yang banyak di otak mereka ketika dihadapkan dengan tantangan atau kegagalan. Orang dengan fixed mindset berfokus terhadap diri sendiri, sedangkan growth mindset fokus kepada subjek yang sedang mereka kerjakan. Fixed mindset percaya diri mereka pintar, jadi ketika diberikan sesuatu yang sedikit di luar kemampuan mereka, yang bisa saja mengguncangkan kepercayaan diri mereka, mereka lari. Karena mereka mungkin merasa lebih baik tidak mengerjakannya daripada melihat diri sendiri tidak pintar lagi. Dan growth mindset tidak peduli dengan hal itu. Mereka fokus dengan yang sedang mereka kerjakan. Mereka objektif, mencari tahu strategi mana yang bisa digunakan untuk memecahkan soal yang diberikan kepada mereka. Fixed mindset biasanya berfokus terhadap validasi, fokus pada hasil. Mereka merasa jauh lebih baik mendapat skor tinggi meski tidak mendapat pelajaran apapun dari sana. Sedangkan growth mindset sebaliknya, mereka tidak terlalu peduli dengan hasil, mereka hanya peduli dengan proses. Mereka tidak terlalu peduli dengan seberapa banyak skor yang mereka dapatkan. Mereka peduli dengan apa yang bisa mereka pelajari dari situ. Fixed mindset mengejar apa yang bisa mereka dapat sekarang, sedangkan growth mindset mengejar apa yang berguna nanti di masa depan. Fixed mindset percaya kalau skor mereka buruk dalam satu bidang berarti itu memang karena mereka gak bisa dalam bidang itu. Udah, titik. Tapi growth mindset percaya kalau mereka buruk dalam satu hal berarti usaha mereka masih kurang di bidang itu.
dan masih sangat mungkin untuk jadi lebih baik di bidang itu asal mau usaha. Dalam penelitian pertama tadi, penelitian yang mencoba membangun kepercayaan murid-murid dengan memujinya dengan cara yang berbeda. Murid yang diberi pujian karena mereka pintar mengembangkan fixed mindset, yang membuat mereka percaya cara untuk bisa melakukan sesuatu adalah harus pintar. Murid yang diberi pujian karena usaha mereka jadi mengembangkan growth mindset, yang membuat mereka percaya untuk bisa melakukan sesuatu itu harus usaha, bukan hanya pintar. Dengan hanya beberapa kata pujian, mindset dari murid-murid itu berubah dan mengubah cara mereka menghadapi tantangan dan kegagalan. Hidup itu penuh dengan tantangan dan kegagalan. Kita mungkin harus bisa berbicara di depan orang banyak, atau harus bisa mencari uang sendiri untuk sekolah. Kita bisa saja gagal masuk perguruan tinggi, gagal mendapat juara yang selalu diimpikan, gagal mendapat pekerjaan yang sudah dikejar-kejar. Memang agak susah untuk diterima, tapi kenyataannya seperti itu. Dan hanya mereka yang percaya bahwa kepintaran dan kemampuan itu bisa dikembangkan, mereka yang punya growth mindset, yang percaya bahwa diri mereka bisa jadi lebih baik lagi, bisa improve, yang nantinya bisa menghadapi tantangan yang diberikan oleh hidup, yang mungkin saja membawa mereka terhadap kesuksesan. John Whiteskin, si anak ajaib. Buat yang belum tahu, dia itu salah satu pemain catur terbaik di Amerika, pesaing bela diri dan juga seorang penulis. Dia pernah berkata, "If we win because we are a winner, then when we lose, it must make us a loser." Artinya kira-kira kayak gini. Kalau kita menang karena kita adalah seorang pemenang, berarti kalau kita kalah, tentu itu membuat kita jadi seorang pecundang. Kalau kita terus-menerus menjudge diri kita pintar atau enggak, dan gak pernah memperhitungkan usaha sebagai faktor dalam bagian kalkulasinya, hidup akan jadi semakin susah dari yang kita kira. Memang, kata Carol sendiri, kita semua tidak ada yang murni 100% punya growth mindset atau fixed mindset. Kita itu lebih ke campurannya. Tapi meskipun begitu, kita masih bisa berusaha agar memiliki growth mindset yang lebih dominan dari fixed mindset. Dalam satu studi, murid-murid tadi diajari, kalau mau keluar dari zona nyaman mereka, mau belajar sesuatu yang baru, sesuatu yang susah, neuron di otak mereka bisa membentuk koneksi yang baru yang lebih kuat. Dan seiring berjalannya waktu, mereka bisa jadi lebih pintar. Dan menakjubkannya, murid yang tidak diberitahu tentang hal ini terus mendapat nilai yang rendah di kelas mereka. Tapi murid yang diberitahu, sebaliknya, mereka terus menunjukkan peningkatan yang konstan di kelas mereka. Jadi sebenarnya sangat mungkin untuk mengubah mindset kita yang tadinya itu adalah fixed mindset jadi lebih ke growth mindset. Seorang anak berusia 13 tahun pernah mengirim surat ke Carol Dweck. Dia bilang di suratnya, "Kenapa nggak tahu ini lebih awal? Aku seharusnya udah bisa banyak hal sekarang." Dan ya, aku juga pernah merasa seperti itu. Kenapa nggak tahu lebih awal? Kenapa nggak tahu lebih awal ya? Tapi penyesalan demi penyesalan gak ada gunanya lagi. Sekarang, mari kita fokus untuk mengembangkan diri kita masing-masing. Mari mengimprove diri. Let's not waste any more lives. Tahap selanjutnya untuk course pengembangan diri ini adalah mengenal diri kita sendiri, aware dengan diri sendiri, sadar apa yang kita bisa dan yang tidak kita bisa. Karena kalau kita recall lagi ke awal, mengenal diri sendiri adalah bagian besar dalam pengembangan diri, yang membawa kita ke video selanjutnya, self-awareness, seni mengenal diri. Terima kasih.